Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang jaringan syaraf tiruan atau biasanya kadang di buku-buku nyebutnya artificial neural network, baik dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Ya, oke. Pokok bahasan yang akan kita bahas ini introduction beserta contoh sederhana. Yang pertama tentang apa itu JST, terus arsitektur JST-nya itu seperti apa. Kemudian kita akan bahas tentang apa itu supervised dan unsupervised. Yang keempat tentang data latih. Yang kelima tentang pelatihan dan validasi. Yang keenam tentang uji coba. Habis itu kita akan mencoba membangun jaringan sederhana dengan menggunakan TensorFlow Keras, menggunakan engine di Kaggle. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang dimaksud JST di sini adalah sistem komputerisasi, ya, sistem komputerisasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf makhluk hidup. Ya, maksudnya di sini kayak sistem saraf manusia, bagaimana manusia itu belajar mengetahui sesuatu. Nah, itu menginspirasi sistem komputerisasi yang dibangun ini. Nah, JST bisa dilatih untuk mempelajari pola-pola dari data latih dan menentukan pola dari data uji yang diberikan. Jadi, misalnya biasanya kalau kita belajar, yang pertama kali kita tidak tahu huruf A itu seperti apa, huruf B itu seperti apa, huruf C itu seperti apa, A huruf besar, A huruf kecil itu seperti apa. Tetapi pada waktu kita kecil dulu, kita diajari yang namanya A itu yang ada yang huruf A itu yang seperti apa. Kemudian besoknya kalau kita sudah paham, kita akan tahu bahwa itu huruf A walaupun mungkin huruf A-nya agak rusak atau gimana. Contoh lain, misalnya ini warna. Saat pertama kita lihat tentu kita tidak tahu, ya ini berbeda, cuman kita tidak tahu namanya apa. Nah, kita dikenalkan ini warna merah, ini warna hijau, ini warna biru, ya. Ini yang kedua masih dikatakan merah. Yang berikutnya karena kita mungkin untuk memudahkan disebut warna merah walaupun sudah mengarah nanti ke warna merah yang bagaimana gitu ya. Begitu juga hijau. Ini ada hijau yang semua ini dianggap sebagai hijau. Hijaunya hijau yang ini yang lebih terang, ini agak terang, ini agak gelap. Begitu juga warna biru. Nah, kemudian data ini akan dilatih di model jaringan saraf tiruan. Ini kita nyebut model atau arsitektur. Dilatih beberapa kali. Nah, besoknya kalau kita dikasih warna ini, maka JST akan bilang itu warna merah. Diminta untuk memeriksa ini warna apa, akan disebut tetap warna merah. Nah, bagaimana kalau misalnya data ini, kalau kita lihat secara persepsi orang, kita tahu ini berbeda dengan tiga data ini. Tapi begitu dimasukkan ke JST, karena JST ini diajarinya warna merah yang seperti ini, sedangkan ini itu berbeda dengan yang kedua, berbeda dengan ketiga, tetapi lebih dekat ke merah, maka ini akan bilang warna merah. Bagaimana kalau yang ini? Apakah akan disebut hijau? Ya, ini juga. Apakah akan disebut hijau? Kalau ini pasti akan disebut hijau. Nah, yang data-data ini namanya data uji. Artinya data yang tidak pernah atau belum pernah dilihat oleh model. Seperti waktu kita belajar tadi, kita belajar ini kita warna merah ini, sedangkan ini merah masih mirip-mirip merah. Kita akan menemukan itu warna merah. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem JST itu, yaitu jaringan saraf tiruan ini sebuah sistem komputerisasi. Di dalamnya ada algoritmanya, ada cara melatihnya, ya, ada cara mengujinya, sehingga dia berusaha terinspirasi, sebenarnya ingin meniru, tapi kita bilang lebih tepatnya mungkin terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf makhluk hidup. Seperti itu. Jadi ada yang sudah dikenalkan,
dikenalkan, diproses beberapa kali, kemudian ada data baru mau dikenali itu warnanya apa, seperti itu. Yang berikutnya arsitektur JST yang sederhana seperti apa. Di sini kita lihat arsitektur yang sederhana seperti ini. Ini dinamakan single layer perceptron, dikenalkan pertama kali oleh Rosenblatt. Ya, bentuknya seperti ini. Ini data-datanya, data inputnya, kemudian diproses seperti ini. Ya, data inputnya ini bisa X1, X2, X3 atau X5 dan seterusnya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung. Ini yang kita namakan adalah karakteristik atau atribut kalau di materi-materi terdahulu. Kemudian di dalamnya nanti ada bobot, ya, ada bobot dari masing-masing input ini, masing-masing atribut ini. Kemudian ada satu tambahan input namanya bias yang bobotnya selalu sama dengan 1. Jadi untuk menghitungnya, setiap inputan ini, setiap atribut ini dikalikan dengan bobotnya, kemudian dijumlahkan semua, baik X maupun B. Nah, itu ada seperti ini. Kalau kita masukkan di sini dalam notasi umumnya WIXI, W-nya itu bobot, mulai dari 1 sampai 3 berarti W1 dikalikan dengan X1 ditambah W2 dikalikan dengan X2 ditambahkan W3 dikalikan X3, baru terakhir nanti ditambah dengan B. Outputnya nanti akan muncul di sini. Sebelum sampai ke Y, itu harus melewati satu fungsi lagi yang dinamakan fungsi aktivasi. Ya, fungsi aktivasi nanti ada beberapa macam. Di antara 3 yang saya sebutkan di sini ada ReLU, ada sigmoid, ada softmax. Ya. Nah, kalau di arsitektur ini ada yang namanya lapisan input. Lapisan input itu berarti atribut-atributnya. Kemudian lapisan output yang kita anggap aja ini satu kelompok besar, mulai dari penjumlahan terbobot istilahnya sampai output dari fungsi aktivasi kita namakan lapisan output. Ini artinya satu jaringan saraf tiruan dengan satu lapisan input dan satu lapisan output yang terdiri dari satu node. Oke, kalau lebih dari satu node bagaimana? Lebih dari, istilahnya kan layer, kan ada input ada output. Ada lagi arsitektur yang lebih kompleks yang disebut multi layer perceptron. Di sini lapisan inputnya ada X1, X2, X3 bias ke 0, ya. Kemudian ada satu lapis layer yang kita sebut dengan hidden layer. Kemudian ada satu lapis output layer. Nah, di hidden layer ini sama dengan input bisa lebih dari 3. Hidden layer juga bisa lebih dari 2, 4, 5 dan seterusnya. Begitu juga output layer, tergantung output yang mau dimunculkan berapa. Setiap koneksi ini antara input dengan hidden layer di sini ada bobotnya W11, W12, W13, artinya bobot ke node pertama dari hidden layer dari inputan pertama. W12 bobot dari node pertama ke node pertama dari input kedua dan seterusnya, masing-masing ini. Nah, kita tahu isinya ini X1, X2, X3 kan kita tahu itu input, Y-nya itu adalah target outputnya. Kalau W1, W2, W11, W12, W13, W21, W22, W23, W31, W32 itu sama B0 sama B1 itu isinya bagaimana? Isinya nanti diacak. Pertama akan diacak, diinisialisasi acak, kemudian kita akan bahas nanti selama pelatihan itu nanti W dan B ini akan diubah. Ya, bagaimana ubahnya?
Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau di sini ada jaringan multilayer perceptron, dia punya satu lapis input layer, satu lapis hidden layer, dan satu lapis output layer. Bisa berapa lapis? Terserah. Bisa 2 lapis, bisa 3 lapis. Jumlah node-nya per lapis bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa. Dan tergantung yang kita butuhkan. Dan arsitektur seperti itu istilahnya ya kita nyoba-nyoba. Ya. Trial and error, mana yang paling optimal. Semakin banyak lapisannya semakin bagus, tetapi ya pertama pelatihannya akan lebih lama, yang kedua bisa saja nanti terjadi yang namanya overfitting. Nanti kita akan pelajari, yaitu overfitting itu dia kalau dicoba di data latih bagus, tapi begitu dicoba ke data yang uji hasilnya jelek, ya, overfitting. Oke, kita lanjut. Nah, arsitektur kompleks lainnya selain multi-layer perceptron, nanti ada convolutional neural network. Ini biasa digunakan untuk pemrosesan gambar, untuk mengenali, misalnya di dalam gambar nanti ada objek apa, ada kucing, ada anjing, ada lampu atau apa, tergantung datasetnya. Di convolutional neural network. Kemudian nanti ada recurrent neural network, biasanya untuk pemrosesan di bahasa, ya. Oke, tapi itu nanti di intro ini kita nggak akan bahas itu, saya kenalkan aja bahwa ada arsitektur ini. Oke, kita lanjut. Nah, proses di dalam jaringan saraf tiruan itu ada 2 jenis berdasarkan arahnya. Yang pertama kita nyebut aja namanya propagasi maju, istilahnya kita buat propagasi maju. Yang kedua propagasi balik, ya. Propagasi maju itu bagaimana? Propagasi maju itu inputnya diproses, dikalikan dengan V-nya, dijumlahkan dengan bobotnya, masuk diaktifasi, menghasilkan output, ya. Itu namanya propagasi maju. Jadi istilahnya diproses dari kiri ke kanan kalau dari gambar ini. Sedangkan yang dimaksud propagasi balik itu di sini kalau pelatihan kan kita dapat Y hasil pemrosesan sama ada Y target istilahnya, ya. Harusnya outputnya apa, tetapi sesuai pemrosesan ini karena W dan B-nya itu diinisialisasi random, bisa saja outputnya itu berbeda dengan output yang seharusnya. Nah, perbedaan itu akan digunakan untuk mengupdate, mengubah W1, W2, W3 dan B ini. Jadi dari output ini dikembalikan lagi ke belakang. Nah, itu yang dimaksud dengan propagasi balik atau pemrosesan untuk memodifikasi nilai W dan B berdasarkan perbandingan nilai output asli dengan nilai hasil propagasi maju. Misalnya errornya, selisihnya antara output asli dengan output hasil pemrosesan propagasi maju. Oke. Nah, pelatihan jadi jaringan saraf itu supaya bisa digunakan, yang pertama ya harus dilatih dengan data-data yang sudah ada. Pelatihannya sendiri ada 2 jenis berdasarkan datanya. Yang pertama pelatihan terawasi atau biasanya di beberapa buku literatur nyebutnya supervised training. Kemudian yang kedua pelatihan tidak terawasi, di beberapa literatur disebut unsupervised training. Yang dimaksud pelatihan terawasi gimana? Yang dimaksud pelatihan terawasi itu gini, jadi ada inputnya, kemudian ada output tujuannya. Nah, inilah output tujuannya itu nanti digunakan untuk membandingkan output hasil pemrosesan dengan ini untuk digunakan untuk propagasi balik. Ya, itu banyak digunakan di proses pengenalan, deteksi, mungkin ada yang lebih maju namanya segmentasi dan yang lainnya. Jadi ada input, ada target, output. Sedangkan pelatihan tidak terawasi, kita hanya punya inputnya saja. Ini seperti kalau di machine learning yang kemarin kita bahas itu tentang clustering. Jadi kita tidak tahu output sebenarnya apa, tapi kita di jaringan ini hanya mengelompok-kelompokkan saja, ya. Output
yang di pelatihan terawasi ini, kalau di beberapa tulisan, beberapa literatur kadang nyebut output, kadang nyebut label, kadang juga nyebut ground truth ya. Oke. Jadi untuk seterusnya kita akan fokus di sini terlebih dahulu. Pelatihan terawasi, supervised training. Oke. Di dalam pelatihan supervise itu kita sudah punya data yang kita gunakan, ada data input, ada data target output ya. Biasanya kita akan bagi data itu menjadi data latih dan data validasi. Kalau data uji bisa aja datanya juga dibagi 3, latih, validasi, uji. Atau biasanya data uji itu benar-benar nanti data yang di lapangan, kita nggak tahu outputnya. Kalau data latih itu artinya bahwa data yang ada inputnya, ada outputnya kalau di pelatihan terawasi ya. Sedangkan data validasi juga sama, tetapi nanti digunakan untuk nyoba arsitektur yang sudah dilatih oleh dengan data latih ini digunakan untuk menghitung data validasi apakah errornya besar atau tidak. Ya. Kemudian di dalam pelatihan itu nanti ada istilahnya epoch. Epoch itu pasangan propagasi maju dan berbalik untuk semua data latih. Jadi istilahnya misalnya ada 10 data latih, data latih pertama diproses, data latih 2 diproses, data latih 3 diproses, sampai data latih ke-10 diproses. Nah itu baru satu epoch. Kemudian epoch berikutnya mulai lagi dari data latih yang pertama. Epoch ini bisa 5, bisa 10, bisa 100 ya, tergantung istilahnya kita mau sampai berapa sama error yang kita target, error perbedaan antara output arsitektur dengan output target yang sesungguhnya. Kemudian nanti di dalam pelatihan ada yang namanya fungsi loss. Fungsi loss itu fungsi yang digunakan untuk menghitung gradien, istilahnya bisa gradien atau error ya. Kita bisa nyebutnya gradien kalau nanti di algoritma backpropagation itu. Nah itu digunakan untuk update weight dan biasnya. Contoh bisa MSE, nanti ada cross entropy, ada categorical cross entropy, ada binary cross entropy dan banyak. Tergantung nanti framework yang kita gunakan apa, kita langsung ke frameworknya. Misalnya di Keras yang istilahnya dia sekarang sih digabung dengan TensorFlow ya, atau pakai PyTorch. Kemudian metrik ini nanti fungsi yang digunakan untuk mengukur kinerja dari JST. Jadi begitu sudah dilatih atau pada saat pelatihan dia ngitung antara akurasi antara output yang dihasilkan dibandingkan dengan output target. Kemudian itu nanti dicek istilahnya kedekatannya atau kesamaannya. Kalau istilahnya outputnya itu bentuknya discrete, kita nyebutnya mungkin nanti ngitungnya mungkin pakai seberapa besar. Misalnya outputnya cuma 2, benar dan salah, berapa yang benar berapa yang salah. Tetapi nanti kalau bilangan atau apa biasanya kita nyebutnya salah satunya akurasi ya, akurasi seberapa besar. Kalau tentang cara menghitung akurasi di buku data mining ada formulasinya, ada akurasi, ada positive prediction error, ada PPV ya, positive prediction value dan yang lainnya. Oke. Nah, hal-hal yang harus dihindari pada saat pelatihan ada 2 kemungkinan. Yang pertama overfitting yang seperti saya sebutkan di awal, atau yang kedua underfitting, atau mungkin ada yang lain, tapi untuk saat ini saya sebutkan 2 saja. Overfitting yaitu arsitektur JST mempunyai kinerja yang baik untuk data latih, tetapi waktu diuji kinerjanya jatuh. Misalnya akurasinya 90% untuk data latih, artinya 90 dari 100 data benar prediksinya. Tetapi pada saat diuji dengan data latih
misalnya 5 data latih, ternyata 4 salah, 1 baru benar. Jadi kinerjanya untuk data uji drop ya. Untuk menghindari itu biasanya data latihnya kurang, berarti harus ditambah. Tapi kalau data latihnya memang segitu, ada trik yang namanya augmentasi data. Kalau misalnya digambar, masukannya berupa gambar, di augmentasi itu biasanya gambarnya diputar sehingga ada variasi yang berbeda ya, diputar atau di shrink istilahnya ya itu. Nah, yang kedua namanya underfitting. Arsitektur JST-nya tidak berhasil memberikan kinerja yang baik untuk data latih maupun data uji. Artinya tidak berhasil mempelajarinya ya. Bisa aja ini untuk epochnya kurang atau yang lain. Di samping itu nanti di beberapa framework ya ada beberapa cara, misalnya ada regularisasi atau apa. Tapi untuk saat ini kita intro yang sederhana dulu tentang data latih dan variasinya. Baik. Berikutnya, nah sampai di situ ini sesudah ini saya akan berikan salah satu uji coba. Data yang akan kita gunakan nanti data bunga itu yang biasa kita gunakan untuk machine learning yang kemarin LDA ataupun K-nearest neighbor kita gunakan di jaringan saraf tiruan. Kita akan bahas di video yang berbeda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.